Saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. PKS sebut Ahok pencitraan, hapus pajak motor dan SIM seumur hidup lebih pencitraan. Ditulis oleh Syardi di sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Komisaris Utama Pertamina Ahok mengumumkan pemberian promo cashback sebesar 50% khusus untuk pengemudi ojek online yang melakukan pembelian BBM non-subsidi di SPBU Pertamina dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Promo cashback tersebut berlaku dengan batasan pengembalian dana sebesar Rp15.000 mulai berlaku tanggal 14 April hingga 12 Juli 2020 ini berlaku untuk 10.000 pengemudi ojol setiap hari. Selain cashback, pengemudi ojol juga dapat mendapatkan kupon undian program BBM 2020 dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan, seperti mobil Porsche Boxster dan emas batangan. Mardani Alisera dari Partai PKS mengkritik keras kebijakan tersebut. Dia mengatakan program tersebut merupakan pencitraan karena hanya memberikan cashback setiap membeli bahan bakar di SPBU dan hanya berlaku kepada pengemudi ojol. Ini pencitraan di saat minyak dunia turun. Mestinya dibuat kebijakan sistemik bukan gimmick, tweetnya dalam akun Twitternya. Jangan cuma ojol tapi seluruhnya. Yang baik turunkan secara merata, termasuk premium. Lalu untuk membantu ojol, jangan ada potongan 20% ke aplikator atau pendapatan full harus ke driver, katanya. PKS masih sakit hati dan akan selalu sakit hati selamanya. Tak akan sembuh-sembuh, akan terus dengki dan berpikiran jelek. Partai yang masih belum bisa move on dari apapun yang dikerjakan Ahok. Mungkin partai ini tidak senang karena ditikung dalam perebutan kursi wakil gubernur DKI Jakarta dan melakukan pelampiasan. Kalau soal pencitraan, PKS jauh lebih ahli. Bukan pencitraan, tapi sudah tahap munafik kelas kakap. Partai yang menggunakan agama untuk membuai masyarakat, tapi ada agenda tersembunyi di balik manuver politiknya. Ibarat serigala berbulu kucing Persia. Orang-orang melihatnya manis dan cute, tapi sebenarnya berbahaya. Kalau mau berbicara pencitraan, PKS pernah mewacanakan ini meski tidak berhasil. Dulu partai ini menjanjikan akan membebaskan pajak sepeda motor dan memberlakukan SIM selama seumur hidup. Pencitraan yang layak dapat penghargaan kelas dunia. Dari awal saja sudah jelas, janji ini sulit diterapkan dan tak akan bisa terwujud. KTP seumur hidup masih memungkinkan. Bahan kampanye yang menyesatkan masyarakat. Namanya saja SIM, surat izin mengemudi yang artinya lisensi, yang harus diupdate beberapa tahun sekali. Kalau seumur hidup itu free, kalau sekali saja bikin SIM, akan ada banyak aturan yang harus diubah. Belum lagi soal sikap pengendara motor. Kalau pajak motor dihapus, orang jadi memilih motor seenaknya karena tidak usah bayar pajak. Jalanan jadi bertambah jumlah pengguna motor. Macet lagi, gara-gara jumlah motor yang membludak mengalahkan Vietnam. Bisa saja orang membeli motor 10 unit tanpa mikir bayar pajak. Jalanan tambah macet, lalu PKS bakal mengkritik dan protes ke presiden bilangnya tak becus mengurusi kemacetan. Padahal kebijakan sampah inilah yang jadi penyebabnya. Partai sampah yang mengeluarkan kebijakan sampah. Buat apa? Buat menggiring masyarakat agar masuk perangkap. Masyarakat mudah terbuai dengan iming-iming seperti ini. Tak peduli meski tak masuk akal sekalipun, tetap saja percaya. Apalagi ditambahi dengan kecap bernama agama, lezat dan yummy. Kalau PKS sebut Ahok pencitraan melalui cashback BBM buat ojol, maka PKS lebih pencitraan sekaligus munafik lewat janji surga hapus pajak motor dan SIM seumur hidup. PKS mah yang penting berkuasa, tidak peduli caranya gimana. Tak peduli apakah merugikan negara atau tidak. Bikin janji politik tak tanggung-tanggung bisa tidaknya direalisasikan. Urusan belakangan. Yang penting giring masyarakat dulu. Makanya PKS harus dijegal. Kalau bisa lenyap saja dari politik biar adem dan tidak dipusingkan dengan kegaduhan yang mereka buat. Syukurin aja mereka jeblok di DKI ditikung habis-habisan. Sebelum ngatai orang pencitraan, ngaca dulu.
Lihat dulu muka diri, itu tuh yang lebih pencitraan dan munafik. Berapa kali pencitraan surga yang telah kalian wacanakan? Berapa banyak kemunafikan yang telah kalian sembunyikan? Untung saja tidak berkuasa. Kalau tidak, negara ini nyungsep lebih cepat dari perkiraan gara-gara satu partai yang sering menjual agama sebagai alat politik. Janjinya manis tapi menghancurkan. Tak usah percaya deh dengan partai ini. Orang yang berani kasih janji terlalu muluk biasanya akan menyesal kalau percaya dengannya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.